semoga Kristus hadir di rumahmu. Gitu. Kita di sini lagi berkumpul untuk kali ini. Kita belajar tentang cara menjaga hari Sabat. Kita melanjutkan seri pesan kita tentang kebenaran esensial yang telah Tuhan tinggalkan pada manusia di hari-hari terakhir ini, agar kita selamat. Gereja ini adalah kementerian malaikat keempat, peringatan terakhir. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya mengundang Anda untuk berdoa agar Tuhan bisa menjelaskan kepada kita, dan semoga semangatnya membuat kita memahami arti yang benar dari kitab suci. Mari kita menutup mata. Jadilah Bapa kami yang meninggikan kami ke surga dan memberkati kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih karena Tuhan telah memberi kita firman suci-Mu, dan melalui firman itu Tuhan mengungkapkan jalan kehidupan kepada kita. Kami akan belajar, tapi kita membutuhkan Roh-Mu agar kita dapat memahami wahyu-Mu dengan benar. Untuk alasan ini, kami meminta agar Tuhan dapat menaungi kami. Pukul ayah-Mu dengan kuat di hati dan pikiran orang itu yang hari ini sedang bersama kita dan ingin menerima kebenaran yang mengarah pada hidup yang kekal. Kami meminta berkat ini dalam nama Yesus Kristus. Kita akan membuka perintah tentang hari Sabat yang terdapat dalam Keluaran pasal 20. Kita akan membaca ayat 8 sampai 11. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari kamu bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Namun hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahku. Jangan melakukan pekerjaan apapun, bahkan yang kecil. Anakmu baik, putrimu baik, hambamu baik, hamba perempuanmu baik, hewanmu baik, juga orang asing yang ada di dalam pintu-pintumu. Karena dalam 6 hari, dibuat oleh Tuhan langit dan bumi, laut dan segala yang berasal dari yang pasti, dan pada hari ketujuh ia beristirahat. Jadi memberkati hari Sabat dan menyucikannya. Perintah jelas mengatakan kepada kita untuk tidak melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Dan dia juga bilang kalau perintah ini ekstensif ke properti kita, tempat kita tinggal, di dalam pintu-pintu kita. Siapapun yang ada di sana juga, yang tidak seharusnya melakukan, bekerjalah. Aku tahu bahwa ketika kita mempertimbangkan ini, banyak pertanyaan muncul, dan itulah mengapa kita di sini. Kita tahu bahwa pemerintah berbicara untuk tidak bekerja, tapi itu berarti hanya berdiam diri saja, tidur, tidak melakukan hal apapun. Kita akan melihat kata itu yang tidak. Ada pekerjaan yang pantas dilakukan pada hari Sabat. Dan sekarang kita akan mempelajarinya secara berurutan. Aku minta kau melihat Alkitab lagi bersamaku. Di Markus pasal 2, ayat 23 sampai 28, dan terjadilah saat dia lewat, Yesus pada hari Sabtu di ladang-ladang, para muridmu berjalan mulai memetik bulir gandum dan orang-orang Farisi. Katakan menang. Mengapa melakukan pada hari Sabtu sesuatu yang tidak diperbolehkan, tetapi menjadi seorang dokter? Jangan pernah lakukan seperti Daud saat dia dalam kesulitan dan kelaparan bersama orang-orangnya. Bagaimana dia masuk ke rumah Tuhan? Dalam waktu percepatan, imam besar makan roti persembahan yang tidak sah dimakan kecuali oleh para imam, juga tidak oleh mereka yang bersama mereka. Sabtu dibuat untuk manusia dan bukan untuk wanita. Dan bukan manusia karena Sabat. Jadi anak manusia bahkan pada hari Sabat itu sama. Sebelum kita membahas bagian ini, di mana kita melihat Yesus bicara tentang hari Sabat dan bagaimana itu diperingati, atau dihina
Kami juga akan mengutip teks lain di sini, yaitu yang ada di urutan selanjutnya, yakni bab 3 ayat 1. Jadi selanjutnya kami akan menganalisis dua ayat tersebut. Mari kita lihat Markus pasal 3 ayat 1. Dan sekali lagi dia masuk ke sinagoga, yaitu Yesus, dan di sana dia seorang pria yang salah satu tangannya cacat. Mereka mengamati apakah dia akan menyembuhkan pada hari Sabat untuk menuduhnya. Dia berkata kepada pria dengan tangan layu, "Berdirilah dan datanglah ke tengah." Lalu dia bertanya kepada mereka, "Bolehkah berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa atau membunuhnya?" Dan mereka bersenang-senang, ya, saya berjuang untuk mereka dan merasa tersinggung. Dan dengan kejujuran hatinya, dia berkata kepada pria itu, "Ulurkan tangan Anda." Dan dia mengulurkan tangan dan tangannya pulih seperti yang lainnya. Dalam dua contoh ini, kita melihat Yesus mengajarkan prinsip-prinsip tentang menjaga hari Sabat. Nah, dalam yang pertama, para murid Yesus berjalan, ada nodanya, mesti mereka berjalan melalui tempat dengan makanan, bulir-bulir gandum, dan mereka memetik dengan tangan apa yang bisa dimakan dan memakannya. Ketika dituduh oleh musuh, kaum Farisi, Yesus membela mereka dengan menggunakan contoh dari kitab suci. Dia berkata, "Lihatlah, itu bau pada sedepat, pada zamannya, yang sedang lapar, dia dan orang-orang yang bersamanya, dan dia bahkan memakan roti suci yang diberikan oleh Amieta, bahwa pada saat itu dia adalah seorang imam." Nah, jika roti suci saja tidak ditolak untuk meringankan kelaparan mereka yang membutuhkan, apalagi tongkol jagung yang ada di hari Sabat untuk mereka yang sedang beribadah. Prinsip yang terlibat adalah apa yang perlu dilakukan pada hari Sabtu yang bisa meredakan penderitaan seseorang. Kita membawa ini ke zaman kita. Misalnya Anda sedang berjalan di rumah, kamu tidak belanja bulanan, makanan yang ada di sana sedikit, tapi cukup untuk keluarga, dan Sabtu tetangga, teman, berhenti, maksudnya pergi dan datang. Sebelum jam makan siang, misalnya, kemudian Anda dihadapkan pada dilema. Kalian akan melayani orang-orang ini. Saya akan bilang ini hari Sabtu, bilang tunggu tanpa makan sampai hari selesai baru saya beli dan beri makan. Prinsip Alkitabiah mengajarkan bahwa dalam kasus ini beli makanan dan sajikan. Tapi kenapa? Karena ini perlu sekarang. Mari kita lanjutkan di sini. Sampai jumpa. Orang itu Meceti ada tamu di rumah, tapi tidak bersiap-siap. Jadi pada hari Sabtu, saya melihat orang-orang datang dan berpikir, "Oh, saya harus membeli sesuatu." Tidak bisa mengatakan Tuhan mengerti. Tuhan mengerti segalanya, dalam arti dia tahu apa yang dia lakukan, apa yang setiap orang lakukan, tapi juga tahu motivasinya dan mengenal kekurangan perencanaan orang tersebut. Dalam hal ini, pembelian tersebut merupakan pelanggaran. Jadi prinsipnya melibatkan mengurangi penderitaan, dan prinsip yang sama terlibat dalam contoh kedua. Yesus bertemu seseorang di gereja saat itu yang merupakan sinagoga. Karena pada hari Sabat segalanya dimulai. Walaupun orang-orang yang penuh prasangka pada zaman itu berkata tidak, jadi membawa ke masa sekarang. Apa yang harus dilakukan pada hari Sabtu? Pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus kita juga lakukan pertama-tama. Kita bisa mengunjungi rumah sakit, menjenguk orang sakit, meringankan penderitaan orang. Semua ini mistis, menenangkan rasa lapar seseorang yang muncul tanpa pemberitahuan atau kebutuhan. Sekarang apa yang tidak boleh dilakukan berarti bekerja untuk mencari nafkah. Itu tidak pernah kita lihat dilakukan oleh Yesus. Perintah yang tegas untuknya. Dia berkata bahwa 6 hari kamu bekerja dan menyelesaikan pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat untuk Tuhanmu. Dalam konteks ini,
Dan dengan cara ini kita memiliki teks lain yang cukup signifikan, yaitu Yesaya 58 ayat 13. Datang bersamaku jika engkau menjauhkan kakimu dari hari Sabat dan tidak melakukan kehendakmu pada hari yang kudusku. Dan jika ada memanggil mereka yang terselamatkan, hari Tuhan yang benar dan kudus layak dihormati. Dan jika kamu menghormati, tidak mengikuti jalanmu, tidak berniat melakukan kehendakmu sendiri, atau mengucapkan kata-katamu sendiri, dan kamu akan berbalik kepada Tuhan, dan aku akan membuatmu naik ke tempat tinggi di bumi, dan aku akan mendukungmu seperti warisan Yakub, ayahmu, karena Tuhan yang berkata demikian. Di sini Libya dengan jelas memberitahu bahwa kita tidak boleh melakukan apa yang kita inginkan. Di sini kita bisa daftar serangkaian hal, misalnya rekreasi, kesenangan. Saya suka menonton sesuatu di televisi, apakah itu berita atau semacam acara. Semua yang buatku adalah hiburan. Bukan harinya untuk itu. Bukan harinya aku melakukan keinginanku sendiri. Ini harinya melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah hari untuk berjalan bersamanya. Melakukan pekerjaan yang dilakukan Yesus. Ketika kita melakukannya, saya bisa dengan yakin mengatakan bahwa waktu pada hari Sabat terasa pendek. Karena ada begitu banyak kebutuhan di luar sana. Begitu banyak orang yang perlu dikunjungi, menderita. Di rumah sakit, di rumah dalam pengawasan. Dan ada juga orang-orang yang perlu mendengar firman Tuhan. Mereka butuh seseorang yang mengajari mereka. Dan kamu adalah alat tersembunyi. Selama kamu sudah belajar tentunya. Jadi ada banyak yang harus dilakukan pada hari Sabtu. Dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi dari apa yang bukan kehendaknya jangan lakukan. Dalam konteks ini kita juga mengerti bahwa hal-hal seperti membereskan rumah, menyapu lantai, mencuci piring, yaitu pekerjaan yang biasanya dilakukan di dalam rumah, bukan hanya menangkap ikan. Itu hari Sabtu. Oleh karena itu kita mengerti bahwa harus ada persiapan untuk hari Sabtu ini yang akan kita lihat cara melakukannya segera, tapi sebelum itu kita perlu tahu kapan menurut Alkitab. Mulai hari Sabtu aku baca Alkitab dengan serius karena dari situ aku paham kapan harus siap dan mulai dari sana tubuh siap untuk hari istirahat. Oleh karena itu saya mengundang kamu untuk bermain dengan saya. Kitab Imamat bab 23 ayat 32. Hari Sabat kamu adalah hari istirahat. Kalian akan merendahkan hati kami. Pada hari ke-9 di bulan itu, mulai sore hari hingga sore berikutnya. Misalkan saldo kalian. Teks ini berbicara tentang hari Sabtu yang dikenal sebagai Sabtu Upacara. Yang ditandai pada tanggal tertentu. Namun dia memberikan prinsip definisi dari awal sampai akhir hari. Dia berbicara dari satu sore ke sore lainnya. Nah, kata sore dalam Alkitab memberi kita ide tentang senja. Ia terbang ke matahari, kembali ke sana. Kita mengerti bahwa suatu dan mulai dari matahari sedia untuk yang lain. Sehari sebelumnya dimulai pada hari Jumat di titik matahari itu tidak dapat ketika matahari terbenam lebih besar dari suatu hari di aula. Dan itu saja sayang. Kita akan memiliki waktu di siang hari. Dan ketika datang sore berikutnya, itu akan menjadi awal hari Minggu. Sabat dimulai dari matahari terbenam pada hari Jumat hingga matahari terbenam pada hari Sabtu. Sekarang, apa saja persiapan yang perlu dilakukan agar saat kita mencapai momen ini, kita dapat dihitung sebagai pengamat yang kuat. Kita akan mempelajarinya sekarang, membuka Alkitab, Kitab Keluaran. Bab 16, ayat 21 hingga 30, mereka meletakkan makanan setiap pagi, masing-masing sesuai dengan apa yang bisa mereka makan. Kenapa? Matahari semakin panas,
lalu mencair. Apa yang terjadi? Pada hari ke-6 mereka makan roti 2 kali lipat, 2 gomeh untuk masing-masing. Dan semua pemimpin jemaat datang dan memberitahukannya kepada Musa, dan dia berkata kepada mereka, inilah yang Tuhan katakan, besok adalah hari istirahat, hari Sabat yang kudus bagi Tuhan. Apa yang hendak engkau panggang dalam oven, pangganglah, dan apa yang hendak engkau masak dalam air, masaklah dalam air. Dan semua yang tersisa simpan untuk kalian sampai besok. Dan mereka menyimpannya sampai pagi, seperti pasukan yang tidak teratur, tetapi tidak berbau busuk, dan tidak ada cacing di dalamnya. Kemudian Musa berkata, aku makan hari ini. Hari ini adalah Sabat Tuhan. Hari ini aku tidak akan menemukannya di ladang. 100 hari kemarahan, tapi hari ke-7 adalah hari Sabtu. Dan terjadilah pada hari ke-7, beberapa orang keluar ke Korea, tetapi mereka tidak menemukannya. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, sampai kapan kalian akan menolak untuk mematuhi perintah dan hukum-hukumku? Hijau, karena Tuhan telah memberikan Sabat kepada Anda. Karena itu, pada hari ke-6, dia memberi kita roti untuk 2 hari. Setiap orang pada akhirnya kita, jangan biarkan seseorang keluar dari tempat mereka setiap hari. Minggu depan tanggal Jadi 4. istirahatkan telurnya. Teks ini membahas pengalaman bangsa Israel saat di padang pasir. Tuhan menyediakan mukjizat setiap minggu untuk mengajarkan betapa pentingnya menjaga hari ini. Mana harus dipanen setiap hari. Dan diperintahkan supaya mengumpulkan hanya porsi yang akan dikonsumsi hari itu. Karena jika dibiarkan untuk yang berikutnya, dia merusak 40. Sampai jumpa lagi. Terjadi sebuah keajaiban. Tuhan berkata, kumpulkan 2 kali lipat untuk hari Jumat dan Sabtu. Jadi pada hari Sabtu tidak perlu ada yang mengumpulkan persediaan. Dengan demikian mereka akan menyimpan persediaan dan berhenti bekerja pada hari itu. Tapi seperti yang kita lihat, ada beberapa mereka maju pada hari Sabat, mencari mana. Tentu saja mereka tidak menemukannya, dan Tuhan menemukan mereka di dalam gua. Dengan demikian, hari ini untuk menjaga hari suci Tuhan, kita juga harus bersiap-siap. Rumah harus dibersihkan hingga hari Jumat. Makanan juga harus dipersiapkan sebelumnya agar ketika memasuki jam-jam suci semuanya sudah siap. Tidak ada yang bisa dilakukan. Makanan untuk hari Sabtu sudah siap, rumah bersih, pakaian bersih dan rapi yang akan dipakai pada hari Sabtu. Agar pada hari Sabtu kita bisa lebih fokus pada Tuhan. Lalu bisakah kita menyembah Allah dalam tindakan sakral? Karena itulah yang dipilihnya untuk disucikan. Nah, kita bisa fokus dalam berkomunikasi dengan Tuhan dan membantu tetangga kita, karena kita tidak akan memiliki hal-hal yang belum terselesaikan sebagai gangguan lain. Tetapi saya tidak berhasil menyelesaikan semuanya. Ini hanya sampai titik ini. Dan sekarang apa yang harus saya lakukan? Apa yang tidak bisa dilakukan hingga mendekati matahari terbenam memang tidak akan selesai. Biarkan saja minggu depan coba atur waktu lebih baik. Jadi kita juga paham kalau persiapan terbaik untuk hari Sabtu dimulai pada hari Minggu dengan merencanakan minggu ini. Karena kalau semuanya ditunda hingga Jumat, mungkin tidak akan cukup waktu. Benar begitu. Bagaimana kalau misalnya pekerjaan rumah diselesaikan tidak pada hari Jumat dan mungkin lebih awal, atau sebagian dari yang akan dilakukan sebagai pembersihan rumah secara besar-besaran bisa dilakukan sebelumnya juga. Setiap orang membuat rencana mereka sesuai dengan beban kerja yang mereka pahami, sehingga mereka dapat memelihara hari kudus Tuhan. Mereka yang mengenal Tuhan Yesus, mencari dan mentaati kekuatan yang diberikan oleh surga, pasti akan dihitung sebagai pengamat. Dan ada berkat khusus terkait dengan menjaga hari Sabat.
yang ingin kami bagikan dengan Anda sekarang menyelesaikan studi ini, yang ada di Yehezkiel pasal 20 ayat 12. Mari kita membaca bersama. Dan saya memberi mereka hari Sabtu, saya untuk menjadi tanda antara saya dan mereka, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Berkat yang Tuhan berikan untuk hari Sabtu adalah pengudusan. Pengudusan artinya menjadikan suci. Tuhan sedang mencurahkan sebagian khusus dari Roh Kudusnya, notiko adjetivo, kudus, untuk menyucikan kita di hari Sabtu ini. Jika Anda dihitung di antara para pengamat, Anda juga akan menerima tarian. Dan di sini dikatakan bahwa mereka yang menjaga akan tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Dengan kata lain, kita akan mengalami pengalaman istimewa dengan Tuhan. Apakah Anda ingin memiliki pengalaman ini? Yaitu kamu menjaga hari Sabtu Tuhan dan dihitung di antara umatnya. Jika ini adalah keinginanmu, mari kita berdoa untukmu sekarang. Mari tutup mata kita, mari berbicara dengan Tuhan. Bapa kami yang di surga, berkati kami. Demi nama Tuhan Yesus, saya memohon dengan sangat atas roh ini yang sekarang menerima kebenaran hari peristirahatan sucimu dan ingin menjadi seorang pengamat sabar. Perkuat tujuanmu, biarlah tindakanmu mulai sekarang mendampingi yang menguatkannya atau kondisi yang didorong oleh Santo Dio. Terus bersamanya, berhenti dan simpanlah, dan semoga dia bisa bergabung dengan orang-orang. Dan segera ketika Tuhan Yesus datang, saya bisa menemukan dalam dirinya tanda perintah, meminta kepada Tuhan agar berkat-berkat ini memiliki bobot yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Menghilangkan daya. Kita sudah sampai di akhir pelajaran kita. Hari ini kita melihat Kita akan harus menjaga sabar. Kita lihat itu hari di mana kita bangun dan bertemu tidur dengan lagi. Tuhan. Dalam pelajaran berikutnya, kita akan menemukan di mana Bunda Maria dari Yesus berada. Belajar bagaimana berkat yang dijanjikan ini datang dari surga kepada kita. Tetap bersama kami. Dan saya yakin Tuhan punya sesuatu yang istimewa untukmu. Sampai jumpa.